Lampu ini akan menyala terus selama alarm ini tidak muncul. Halo pemirsa, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya mau berbagi tentang traction oil ya. Traction oil itu seperti apa fungsinya? Kalau teman-teman nonton video ini tanpa di skip, pertanyaan itu akan terjawab. Nah, sebelum kita ke praktek pembahasannya, sebelum kita simulasikan, di sini kita kenali dulu komponen ini. Power supply-nya itu 24 volt AC. Jadi semisal teman-teman mau pasang komponen ini di kompresor, itu harus menyediakan transformer yang outputnya 24 volt AC untuk power supply modul ini. Jadi di sini modulnya, ini power supply-nya. Level oli di sini bisa terlihat. Nanti kita akan lihat di video simulasinya. Dan ini adalah port untuk return oil dari oil separator atau dari reservoir oil. Oh ya, perangkat ini biasanya dipasang di sistem multi rack, yang mana dalam satu sistem itu terdiri dari beberapa kompresor. Dan untuk olinya itu dia sistem kolektif, kemudian dibagi beberapa kompresor melalui port ini. Untuk jalur masuknya itu ada di sini. Supaya oli itu masuk ke kompresor, dia dikendalikan oleh solenoid. Solenoid ini dikendalikan oleh modul ini. Jadi ketika modul ini membaca level terendah, maka solenoid ini akan membuka. Oli yang masuk ke sini itu akan masuk ke ruang oli. Dia akan keluar ke sini. Ini yang nempel ke kompresor. Nah, dan untuk 3 kabel ini, kabel dari relay, itu ya seperti biasa, relay itu ada common, ada NO, ada NC. Tuh, di sini untuk common-nya itu adalah warna oranye, kemudian NO-nya itu adalah warna merah, dan NC-nya warna coklat. Nah, teman-teman bisa lihat di sini keterangannya itu ada, bisa dilihat jelas ya untuk keterangannya. Nah, sekarang di sini keterangan lampu power ini akan menyala hijau jika power supply masuk ke modul ini. Kemudian lampu fill ini akan menyala jika oli berada di level minimum. Dia akan menyala, kemudian solenoid akan hidup, yaitu membuka valve, dan oil yang masuk ke sini, jika oli sudah mencapai maksimum kembali, maka lampu kuning ini akan mati. Nah, namun ketika lampu kuning mulai menyala, namun oli tidak kunjung naik levelnya, itu kurang lebih sekitar di 30 detik, maka modul akan alarm, kemudian memutus relay sini ya, common NONC-nya itu kerja. Mana yang mau difungsikan itu nanti terserah teman-teman, mau diaplikasikannya ke mana, atau mau diambil NC-nya bisa, mau diambil NO-nya juga bisa. Nah, kelebihan dan kekurangannya pada komponen itu apa? Kelebihannya, karena ini sistem kerannya itu dikendalikan oleh solenoid, maka kemungkinan buntu itu jarang sekali. Dan untuk kabel relaynya ini juga bisa dikembangkan untuk sebagai indikator, bisa ke lampu, bisa ke sirine, atau bisa ke kontrol lainnya, itu juga bisa, tergantung teman-teman difungsikan untuk apa. Kekurangannya harganya mahal. Dengan level oil control yang mekanik, itu harganya lebih mahal ini. Kekurangannya itu mahal karena ini menggunakan sensor, dan karena ini barang elektronik bisa rusak kapan saja ya. Teman-teman tahu sendiri, barang elektronik itu nggak bisa diprediksi ya. Untuk cara pemasangannya ini pastinya nggak boleh miring ya, karena ini dia mendeteksi level. Mungkin kalau dari sisi samping ya nggak boleh begini ya, jadi harus water pass. Pemasangannya juga nggak boleh miring begini atau begini ya. Itu tadi teman-teman penjelasan mengenai traction oil ya. Traction oil itu
banyak macamnya. Itu tadi adalah salah satu traction oil yang biasa dipakai. Nah, sayangnya itu tadi tegangannya 24 volt. Jadi harus ada ekstra biaya lagi untuk pengadaan transformer 24 volt AC. Nah, ini harganya memang agak murah dibandingkan tipe lainnya. Kita simulasikan di sini. Ini pilot lamp akan saya buat simulasi. Ini sudah saya sambung kabelnya ke sini. Saya pasang di sini, disambung semua. Sekarang saya mau ngecek karena ini tegangannya 24 volt AC. Ini sudah tegangan 24 volt AC. Kita cek. Ya, tegangannya adalah 24 volt AC ya. Nah, seperti ini. Nyala. Ini ngisi. Ini lampu pengisiannya menyala. Saya akan coba isi. Oke. Sudah mati. Dia baru terisi sedikit saja. Itu sudah mati ya. Nah, ini minta diisi lagi. Kita isi lagi. Oke. Sudah mati. Ini lampu menyala lagi. Kita isi lagi. Mati. Di saat proses pengisian ini lampunya tetap hidup. Semisal ini kontaktor, ya kontaktor tetap hidup. Nah, ini sudah mengisi. Iya. Sekarang saya akan mengurangi jumlah oli. Nah, ketika ini habis, lampu ini menyala, tapi kontaktor tetap hidup. Ini sebagai pengganti kontaktor saja. Ya, itu dulu teman-teman pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan di-share agar teman-teman yang lain juga bisa menonton. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan di video saya berikutnya. Jika ada kekurangan pada video saya, mohon tulis di kolom komentar. Jika ada kesalahan penyebutan nama, tipe, atau lainnya, silahkan diluruskan dan tulis di kolom komentar. Karena ini sifatnya belajar bersama. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video saya berikutnya.